Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel kita, channel Catatan Apoteker. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait apa sih pentingnya pH darah atau derajat keasaman darah untuk seorang apoteker. Jika pH darahnya tidak normal, pengaruh nggak sih dengan kelarutan obat, dengan dosis obat yang sampai ke dalam plasma? Nah, untuk kali ini kita akan bahas topik tersebut. Apa sih namanya pengantar ya? Kenapa sih begitu penting kita sebagai seorang apoteker mempelajari tentang asam basa di dalam darah? Nah, mungkin pertanyaan ini atau studi kasus ini dapat menjawab. Misalnya seorang pasien laki-laki usia 50 tahun datang ke IGD dengan keluhan muntah berat, kejang, denyut jantung meningkat. Pasien memiliki riwayat hepatitis. Jadi dia ada mengalami penyakit hepatitis sejak 10 tahun yang lalu. Jadi sudah kronis ya. Kemudian ternyata hasil analisa gas darah diperoleh pH-nya 8. pH 8 sementara pH darah normal itu kan 6,9 sampai 7,4 ya. Jadi pH-nya lebih tinggi atau lebih basa. Kemudian dokter meresepkan fenobarbital 120 mg 3 kali sehari. Ini ada obat ya. Bagaimana menurut Anda dosis obat yang diberikan? Apakah sudah sesuai? Nah, kira-kira seperti ini nanti kaitannya kenapa sih kita perlu mempelajari asam basa? Karena di sini adik-adik bisa lihat bahwa obat ini, kalau obat yang kita konsumsi itu kan umumnya bersifat asam lemah atau basa lemah. Fenobarbital merupakan obat yang bersifat asam lemah. Asam lemah jika ketemu dengan pH yang asam, maka kadar obat yang memberikan efek farmakologi itu lebih tinggi. Sehingga dosisnya kalau berlebih, maka akan mempengaruhi, akan memungkinkan munculnya efek samping. Sebaliknya, kalau pH-nya lebih basa, asam ketemu basa akan lebih banyak yang terlarut, nanti akan mempengaruhi konsentrasi obat di dalam plasma yang dapat memberikan efek farmakologi. Jadi, perlu adanya penyesuaian dosis di sini. Ketika pH darah kita itu nggak sama seperti normal. Kemudian di sini adalah hasil pemeriksaan gas darah. Jadi kalau Anda misalnya mengalami penyakit-penyakit tertentu, sesak nafas yang berkepanjangan, atau mengalami luka bakar, atau segala macam penyakit-penyakit yang nanti akan mempengaruhi pH darah, biasanya dokter akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan gas darah. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti dilihat berapa sih tekanan O2-nya, tekanan CO2-nya berapa, saturasi oksigennya berapa, HCO3-nya berapa, kemudian nanti pH-nya berapa. Nanti kita akan pelajari nih, apa sih pentingnya HCO3- sama CO2 dalam menentukan pH. Nah, ini kira-kira pH normalnya ya, ini pH normal. Kalau tidak sama dengan pH normal berarti dia lebih asam atau lebih basa. Selanjutnya, keseimbangan asam basa. Tubuh kita mempunyai kecenderungan awal untuk pengasaman. Jika pH darahnya lebih dari 7,36 atau pH darah normal, maka kondisi tersebut kita sebut dengan alkalosis. Artinya lebih basa, alkali basa ya. Kemudian pH darah yang kurang dari 7,4 maka disebut dengan asidosis. Asidosis Anda lihat di sini ya, ada asam, ada basa. Idealnya mestinya 7,4. Tapi kalau berlebih atau kurang berarti ada indikasi patologis. Ada masalah apa nih sehingga kok dia jadi kurang, jadi tidak normal. Nah, ini hal yang perlu Anda pahami dan Anda pastikan bisa menghitungnya, karena ini biasanya saya keluarkan ketika ujian, yaitu terkait dengan persamaan Henderson-Hasselbalch.
persamaan Handasaran Hasselbalch ini fungsinya adalah untuk menghitung pH. Jadi, Anda bisa lihat di sini pH itu rumusnya apa? pKa tambah log konsentrasi HCO3- dibagi konsentrasi CO2. Oke. Nah, ini biasanya kalau pKa itu konsentrasinya tetap. Tetap ya. Ini nilainya tetap kalau pKa. Yang akan berubah itu adalah konsentrasi HCO3 dan CO2. Jadi, pH di dalam darah akan dipengaruhi oleh konsentrasi HCO3 dan konsentrasi CO2 serta konsentrasi H+. CO2 ini nanti dipengaruhi oleh respirasi. Anda bernafas, Anda akan mengeluarkan CO2 dan menghirup oksigen. Kalau HCO3 ini terkait dengan metabolisme, terkait dengan ekskresi di ginjal. Oke. Kemudian ini kalau kita buat persamaannya ya, apa itu CO2 tambah H2O akan terurai menjadi H2CO3 dibagi menjadi HCO3- tambah H+. Sekarang Anda boleh aktifkan ini ya, mikrofonnya. Saya mau nanya nih, saya mau diskusi dengan Anda. Sekarang pertanyaan saya seperti ini. Jika seandainya HCO3- meningkat, kira-kira pH darah menjadi meningkat atau menurun? Meningkat, Bu. Meningkat, yang lain? Menurun, Bu. Menurun. Turun, Bu. Menurun. Yang lain baru 2 orang? Menurun, Bu. Di pH ya? Turun, Bu. Menurun, Bu. Menurun. Bu. Ini persamaan matematika ya. Sama dengan pKa tambah log log H, saya contohkan H saja ya, kemudian dibagi C. Nah, jika ini persamaan matematika ya, jika ini meningkat, kira-kira bilangannya menjadi gede atau jika hanya meningkat, jika konsentrasi HCO3 meningkat, kira-kira nilai di sini jadi besar atau turun? Besar. Besar ya? Besar, Bu. Dia linear. Besar. Karena dia linear. Ini juga besar ya. Ini juga tinggi. Sebaliknya kalau di sini turun, pH-nya turun atau tinggi? Tinggi. Tinggi, karena dia berbanding terbalik ya. Tinggi. Karena dia berbanding terbalik dengan pH ya. Iya, Bu. Oke, jadi di sini Anda pastikan bahwa nanti banyak soalnya. Jika HCO3- meningkat, maka pH-nya gimana? Jika CO2 turun, maka pH-nya gimana? Jadi Anda harus pastikan ya, paham dengan persamaan ini. Oke, sekarang selanjutnya kita coba menghitung nih. Tadi udah ada rumusnya kan? Rumus pH. Sekarang pertanyaannya begini. Jika diketahui pKa-nya 6,1 milimol per liter, konsentrasi plasma CO2 1,2, konsentrasi plasma HC3 24 milimol per liter, berapa pH darah? 7,4. Oke, benar ya. Jadi intinya nanti dihitung dengan persamaan yang tadi ya. Nah, pada kondisi di mana konsentrasi CO2 meningkat menjadi 3,2, kita tadi kan ngitungnya kalau CO2 meningkat, mestinya pH darahnya turun kan? Kalau HCO3 meningkat, pH darahnya juga meningkat. Sekarang saya coba nih, kalau kondisi di mana CO2-nya meningkat jadi 3,2, berapa pH darah? Konsentrasi lain tetap, berapa pH darah? 6,97. Artinya turun benar ya? Kalau CO2 meningkat, maka pH darah jadi turun. Oke. Anda semua pastikan ini ya, Dek. Tahu itu.
Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana sih pentingnya pengaturan derajat keasaman di dalam tubuh. Jadi Anda bisa perhatikan di sini. Ini persamaan Henderson-Hasselbalch. Kemudian kita hitung ini yang normal ya. Ini adalah pada kondisi normal di mana HCO3 min-nya 24 mmol per liter di dalam darah, CO2-nya 1,2 mmol per liter. Sehingga hasilnya adalah 7,4. 7,4 artinya derajat keasamannya normal, pH darah normal. Sekarang jika terjadi masalah nih, misalnya kalau terjadi jika di dalam tubuh kita HCO3 min-nya berkurang, maka biasanya CO2 juga akan dikurangi dengan cara dia ditingkatkan pengeluarannya melalui respirasi. Jadi berusaha tubuh itu tetap menjaga homeostasis. Misal contohnya di sini. Di sini CO2-nya meningkat ya. Jadi dari HCO3 min-nya turun, CO2-nya tetap. Sehingga pH darah menjadi turun kan. Kalau HCO3-nya turun, pH darah jadi turun jadi 7. Artinya pasien mengalami asidosis. Nah, ini terjadi jika tidak ada penyesuaian dari respirasi atau closed system. Jadi kalau seandainya tubuh kita itu nggak ada tempat ekskresinya. Tapi sebenarnya tubuh kita itu punya tempat untuk mengatur kadar CO2 dan HCO3. Kalau CO2 diatur oleh respirasi, Anda bernafas mengeluarkan CO2. Kalau HCO3 diatur melalui sistem urinasi atau ginjal. Jadi ketika kadar HCO3 di dalam darah turun, maka nanti kadar CO2 akan lebih banyak dikeluarkan. Sini. Jika CO2 lebih banyak dikeluarkan, maka nanti kadar CO2 di dalam plasma tetap 1,2. Sehingga nanti pH-nya tetap jadi 7,4. Jadi ada homeostasisnya. Jika ada satu kadar yang tinggi, maka kadar yang lain akan ikut menyesuaikan sehingga nanti pH-nya tetap 7,4 atau tetap fisiologis, tetap seperti normal. Kemudian in case jika tetap terjadi derajat keasaman yang berbeda, berarti ada indikasi tubuh kita lagi sakit atau dalam tubuh kita punya suatu penyakit. Oke. Nah, ini kalau tidak ada penyesuaian, kalau tidak ada closed system atau tubuh kita dalam keadaan sakit, kalau ini adanya penyesuaian. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu mengetahui kadar asam basa darah? Yang pertama, pH darah mempengaruhi kelarutan suatu obat. Yang tadi persamaan Henderson-Hasselbalch ya. Jadi pH darah mempengaruhi kelarutan suatu obat. Jika Anda sudah belajar farmasi fisika, suatu obat yang bersifat asam, maka dia akan larut pada pH yang bersifat lebih basa. Kalau asam ditaruh di dalam suasana lingkungan yang asam, maka dia tidak akan terlarut. Itu hukum alamnya seperti itu. Jadi kalau asam, ini asam plus basa, maka dia akan terlarut karena dia akan membentuk garam ya. Jadi di sini dia akan terlarut. Kenapa terlarut? Karena dia dalam bentuk garam. Nah, untuk obat yang bersifat asam seperti salisilat, fenobarbital seperti contoh kasus di awal tadi ya. pH-nya, nah ini rumus persamaan Henderson-Hasselbalch-nya itu pH sama dengan pKa tambah log fraksi obat yang terion dibagi dengan obat tidak terion. Jadi kalau yang tadi kan pKh tambah log HCO3 per CO2 ya. Kalau untuk kelarutan suatu obat
Jadi persamaannya kalau dia bersifat asam, maka pH sama dengan pKa tambah log fraksi obat yang terion dibagi dengan fraksi obat yang tidak terion. Jadi sekarang pertanyaan saya nih, Anda aktifkan mic-nya lagi ya. Jika pH-nya naik, misalnya jika pH-nya naik, jika pH-nya naik, obat akan lebih banyak dalam bentuk terion atau tidak terion? Terion. Terion. Lebih banyak terion ya. Artinya obat itu lebih banyak terlarut, benar nggak? Terion artinya dia larut ya. Kalau tidak terion berarti dia nggak larut. Kalau seandainya pH-nya turun, obat lebih banyak dalam bentuk apa? Tidak terion. Tidak terion. Oke, tidak terion. Nah, sekarang realitanya obat terion berarti terlarut. Kemudian obat yang ada di dalam darah bisa menimbulkan efek farmakologi setelah ketemu reseptor kan. Misalnya Anda minum fenobarbital udah diminum, udah masuk ke dalam plasma, ke dalam darah, dia bersifat asam lemah. Obat ini harus menuju sel untuk ketemu reseptor. Dia harus ketemu sel, berarti dia akan melewati membran plasma ya. Membran plasma itu sifatnya lipid. Jadi sifatnya lipid, maka obat ini akan lebih banyak sampai ke reseptor di sel, harus bersifat lebih banyak dalam bentuk tidak terion atau dalam bentuk molekul. Misalnya ini obat yang Anda konsumsi berarti ini bentuk molekul. Nah, ini bentuk terion. Ini bentuk terion. Oke, nah perhatikan di sini molekul berarti dia tidak terion. Ini yang terion. Jadi ketika ini adalah obat ya, kita contohkan obat. Nah, ini obat di dalam plasma. Nah, obat itu dia ada yang bentuk molekul dan terion. Jadi ini keseimbangan reaksinya itu reversible, bolak-balik, dan dia seimbang. Jika terion banyak, maka akan dirubah menjadi molekul. Jika molekul banyak, maka akan dirubah menjadi ion. Nah, sekarang obat ini bisa masuk ke sel. Ini misalnya sel. Oke, ini misalnya sel. Obat ini bisa masuk ke sel. Syaratnya harus banyak dalam bentuk molekul. Karena senyawa terion nggak bisa menembus sel, kan? Ini ada membran sel di sini. Dia harus banyak dalam bentuk molekul. Nah, sekarang tentu akan mempengaruhi pH kan? Karena pH yang menentukan obat itu terlarut dan tidak terlarut. pH yang menentukan obat itu terion atau tidak terion. Misalnya sekarang kita contohkan ya. pH itu normalnya 7,4 kan? Atau 7, kita contohkan 7. 7, contohkan 7. pH 7 sama dengan rumusnya kan pKa tambah log konsentrasi fraksi obat yang terion atau fraksi obat yang tidak terion. Sekarang saya contohkan, saya ambil di sini kan dia range pKa-nya itu 3 sampai 7,5. Saya ambil 5 ya. Berarti 5 ditambah, berarti ini log ya. Log A per B saja ya. Ini saya nggak bisa menulisnya dengan A per B. Oke, sekarang Anda lihat nih. Jadi pertanyaannya, jika pH darah normal, berapa sih obat itu yang dalam terion dan yang tidak terion? Berarti log A per B sama dengan 2, kan? Benar nggak? Saya pindahkan ke sini. Iya, Bu. Log A per B sama dengan 2 ya. Di sini 2. Log berapa sih yang nilainya 2? Log 100 kan? Log 10 pangkat 2 kan? Iya. Oke.
Jadi artinya ketika pH darahnya 7, konsentrasi obat yang terion itu 100 banding 1. 100 banding 1. 100 bagian terion, 1 bagian tidak terion. Benar nggak? Iya. Oke, ini dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Sekarang, dalam keadaan normal itu artinya pH darahnya normal, secara fisiologis, obat ini yang sampai ke reseptor itu bagiannya adalah 1 bagian dari 100 bagian molekul obat. Sekarang, jika terjadi kondisi patofisiologis, seperti tadi ya pasiennya hepatitis nih. Pasiennya hepatitis berarti pH darahnya menjadi lebih asam, lebih basa. pH-nya menjadi lebih basa, berarti kita contohkan 8 ya. Ini 8. Jika 8, yang lainnya tetap 5. Ini juga 5 ya. 5 ditambah log konsentrasi A per B. Berarti 8 kurang 5 berapa? 3 kan? 3. Log berapa sih yang nilainya 3? Log 10 pangkat 3 kan? Iya. Jadi sekarang persentasenya itu adalah 1000 banding 1 kan? Benar nggak? Iya. 1000 banding 1 artinya makin kecil obat itu dalam bentuk tidak terion kan? Karena dia ini bukan jumlah ya tapi bagian. Kalau bagian itu artinya persentase ya. Jadi kalau ada seandainya 100 mikrogram per mililiter nih obat yang ada di dalam plasma, 1000 bagiannya itu dalam bentuk terion, hanya 1 bagian yang tidak dalam bentuk molekul. Sementara yang menimbulkan efek itu adalah obat ini, yang bagian kecil ini, karena dia yang sampai ke reseptor. Nah, Anda bisa lihat kan, jika obatnya dalam bentuk asam, pH darahnya basa, maka nanti efek obat itu akan turun kan? Karena yang sampai ke reseptor itu hanya sedikit nih, 1 dari 1000. Nah, jika dalam kondisi tersebut dosis obat tidak ditingkatkan atau tidak disesuaikan, maka obat itu nggak ada efeknya kan yang diminum. Benar nggak? Iya, Bu. Karena yang sampai ke reseptor itu hanya sedikit. Mestinya dia harusnya sampai segini nih, yang normalnya, 1 banding 100. Tetapi pada kondisi ini yang sampai 1 banding 1000, sehingga efek obat yang menimbulkan farmakologi itu nggak sesuai, nggak efektif, nggak mencapai targetnya, sehingga itu perlu dilakukan penyesuaian dosis. Nah, semakin menurun pH, kadar obat terlarut menurun. Jadi betul ya, semakin menurun pH, kadar obat terlarut menurun, efek obat meningkat. Harus hati-hati terhadap resiko efek samping obat. Kalau tadi kan pH-nya meningkat ya. Kalau seandainya saya turunkan, berarti beda kan kalau diturunkan, misalnya ini 6. Kalau 6, berarti jadi 1 ya di sini ya. 6 kurang 5 jadi berapa? 1. 6 kurang 5 berapa? 1 kan? Iya, Bu. 1 log berapa sih nilai 1? Log 10 pangkat 1 kan? Iya. Iya, Bu. Nilainya 10 banding 1. Nah, ini lebih bahaya lagi kan karena lebih tinggi konsentrasi obat yang sampai ke reseptor sehingga berisiko terjadinya efek samping obat. Kira-kira begitu pentingnya ya, Dek ya? Oke. Nah, ini sama untuk yang basa. Basa kita contohkan di sini amfetamin, quinidin itu adalah obat-obat yang bersifat asam lemah. Kalau obat-obat yang bersifat basa lemah, kalau basa lemah pKa-nya lebih tinggi. Nah, kita lihat bagaimana ya pengaruh pH terhadap konsentrasi terlarut obat yang bersifat basa dan asam. Nah, ini Anda perhatikan rumusnya sedikit berbeda ya. Kalau tadi pKa tambah log, kalau ini dia kurang. Minus ya di sini. Fraksi obat yang terion dengan fraksi obat tidak terion. Misalnya kita contohkan kalau pH-nya 7, pKa-nya kita ambil 9 misalnya. Kita ambil 10 aja ya. pKa 10 dikurang log terion bagi molekul ya.
biar gampang nulisnya molekul. Terion dan molekul. Kemudian kalau di sini negatif berarti ini yang dipindah ke ini ya, ke sisi sebelahnya. Berarti log I per M itu sama dengan 10 kurang 7 ya. Benar nggak? Iya, Bu. Jadi hasilnya 3 ya. Log berapa sih yang nilainya 3? 10 Log 10 pangkat 3 ya. Berarti 1000 banding 1. 1000 banding 1. Ini misal ya. Berarti ini dalam kondisi normal. Ini loh dosis yang kita berikan secara normal pada pH normal ini loh. Persentase bagiannya. Sekarang pada kondisi patofisiologis, pH darah jadi turun nih, jadi 6. Kalau 6, berarti di sini jadi 4 ya. 10 kurang 6 jadi 4 kan? Kira-kira paham nggak, Dek? Paham. Ya, Bu. Paham. Paham ya, paham ya. Oke, nah ini 10.000. Jadi lebih banyak yang terion kan? Jika pH-nya diturunkan. Kalau dinaikkan misalnya 8. Kalau 8 berarti jadi 2. Makin sedikit yang terion dan banyak dalam bentuk molekul. Oke? Jadi artinya pada obat yang bersifat basa, jika pH-nya makin asam, maka dia makin banyak yang terion kan? Karena basa ketemu asam, pasti dia senyawa itu akan berbentuk garam. Sehingga akan lebih banyak terion, makin sedikit nih yang menimbulkan efek farmakologi, dan ini perlu dilakukan penyesuaian dosis. Sebaliknya, kalau dia basa ketemu basa lagi, maka konsentrasi obat yang sampai ke reseptor atau yang tidak terion itu akan lebih banyak, sehingga takutnya risikonya nanti efek samping obat, sehingga perlu disesuaikan dosisnya.